Halo, jadi kami dari kelompok Momen Inersia kelas 11-2 yang beranggotakan 3 orang. Ada Pandu presensi 5 dan juga ada Bintang presensi 19 dan juga saya sendiri presensi 22. Kami semua dari kelas 11-2. Nah, jadi pada kali ini tuh kami akan bahas momen inersia. Momen inersia itu apa sih? Jadi momen inersia adalah ukuran seberapa sulit untuk mengubah kecepatan rotasi suatu benda terhadap sumbu tertentu. Nah, jadi semakin besar momen inersia, maka benda tersebut akan semakin sulit buat diputar. Nah, gitu. Dan pada kali ini kita akan melakukan praktik sederhana untuk membuktikan momen inersia tersebut. Dan yang praktik yang kita lakukan adalah kita menggunakan sebuah tongkat yang memiliki panjang 1 meter serta beratnya 600 gram. Sekarang kami akan membuktikan teori momen inersia di mana massa benda yaitu 600 gram dan juga jari-jari 50 cm dan 90 cm akan mempengaruhi hasil momen inersia tersebut. Pada benda dengan jari-jari 50 cm, benda akan menghasilkan momen inersia yang semakin kecil dan juga benda akan semakin gampang untuk digerakkan seperti ini. Nah teman-teman, jadi dari percobaan yang udah dilakukan Bintang tadi, Bintang melakukan 2 percobaan dengan benda yang sama dan benda tersebut memiliki berat 600 gram. Untuk menghitung momen inersia dari kedua percobaan tadi, berat yang awalnya 600 gram kita ubah dulu menjadi kilogram, yaitu 0,6 kilogram. Lalu untuk mencari momen inersia pada percobaan pertama, kita menggunakan rumus I pusat sama dengan 1/12 kali M kali L kuadrat, yang dimana jika dimasukkan ke dalam rumus 1/12 kali 0,6 yang sama dengan adalah massa benda, lalu kali L atau bisa dibilang total jarak dari benda tadi yang dimana 1 meter. Jadi jika dimasukkan 1/12 kali 0,6 kali 1 kuadrat, yang dimana menghasilkan hasilnya itu 0,05 kg kali M kuadrat. Nah, 0,05 kg kali M kuadrat tadi adalah momen inersia dari percobaan pertama. Lalu untuk jari-jari dengan panjang 90 cm akan membuat momen inersia lebih besar dan juga lebih susah digerakkan. Seperti ini. Nah, jadi di percobaan pertama Bintang melakukan percobaan dengan titik pusat 50 cm. Lalu pada percobaan kedua ini Bintang menggeser ke 90 cm, yang dimana 90 cm itu sangat dekat sekali dengan ujung tongkat. Nah, kita akan mencari momen inersianya menggunakan rumus I sama dengan I pusat ditambah M kali D kuadrat. Nah, I pusat itu sama dengan rumus sebelumnya, yang dimana 1/12 dikali M kali L pangkat 2, dan ada rumus tambahan yang dimana M kali D pangkat 2. M kali D pangkat 2 ini adalah massa dikali dengan D. D adalah jarak dari pusat massa ke titik pusat yang ditentukan. Nah, pusat massa itu berada di tengah-tengah tongkat, dimana 50 cm. Lalu titik pusat yang ditentukan Bintang tadi adalah 90 cm. Nah, berarti jarak dari pusat massa ke titik 90 cm adalah 40 cm, yang dimana jika kita ubah ke meter adalah 0,4 meter. Lalu kita masukkan saja ke rumus yang sudah kita peroleh tadi, yaitu I sama dengan I pusat ditambah M kali D pangkat 2. Nah, jadi ketika sudah dimasukkan, kita akan mendapat bahwa 1/12 dikali M kali L pangkat 2 ditambah M kali D pangkat 2, yang dimana kita akan memperoleh 1/12 dikali 0,6 dikali
1 pangkat 2 ditambah 0,6 dikali 0,4 pangkat 2. Lalu kita akan mendapatkan 0,05 ditambah 0,6 dikali 0,16. Lalu selanjutnya kita mendapatkan 0,05 ditambah 0,096. Lalu ketika dijumlahkan, maka kita akan mendapatkan 0,146 kg dikali M pangkat 2. Nah, itu adalah momen inersia dari percobaan kedua. Nah, jadi pada percobaan pertama kita mendapatkan momen inersia sebesar 0,05 kg dikali M pangkat 2. Dan pada percobaan kedua kita mendapatkan momen inersia sebesar 0,146 kg dikali M pangkat 2. Nah, bisa dilihat bahwa hasil dari momen inersia percobaan kedua lebih besar daripada hasil dari momen inersia percobaan pertama. Hal tersebut membuktikan bahwa semakin besar momen inersianya, maka akan semakin sulit benda bergerak. Dapat dilihat dari percobaan bintang tadi bahwa pada titik tengah yaitu 50 cm, bintang sangat mudah sekali menggerakkan tongkat tersebut. Tetapi pada titik 90 cm yang dimana dia memegangnya hampir di ujung tongkat, itu dia membutuhkan tenaga lebih untuk memutar tongkat tersebut. Nah, mungkin itu adalah penjelasan singkat yang bisa kami berikan. Semoga mudah dipahami, dan sekian dari kelompok kami. Terima kasih.